Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak terasa hari ini kita masuk ke hadis ke-39 yang artinya insya Allah kalau kita ada umur 3 hadis lagi selesai kitab Arba'in An-Nawawiyah kita bahas ya. Tinggal tanggung jawabnya adalah pengamalan di isinya ya. Karena kalau sudah dibahas berarti tinggal diamalkan isinya ya. Nah, hadis ke-39 ini menggambarkan rahman dan rahimnya Allah. Betapa ampunan Allah itu sangat luas kepada hamba-hambanya ya. Jadi temanya tentang Allah mengampuni perbuatan hamba yang khilaf, lupa, dan dipaksa. Ya, jadi kalau terpaksa, yang dipaksanya tapi memang dalam kondisi kita nggak bisa bela diri. Kita ketakutan total dan kita nggak punya kekuatan. Ya, jadi beda ya dengan orang ada yang senang dipaksa itu beda lagi. Ya, dipaksa kok redo gitu ya. Nah itu yang nggak benar. Jadi kalau dipaksa ya terpaksa. Bahkan sebenarnya pengennya nggak gitu ya. Ya itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya sendiri ya kita bacakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dan yang lainnya. Jadi Allah SWT menurut keterangan dari Rasulullah SAW ya bahwasanya innallaha tajawaza li. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, mentolerir umatku atas apa ya? An ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Jadi yang ditolerir oleh Allah itu atas umat Rasulullah. Umat yang lain nggak ditolerir lah. Jadi khusus umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditolerir yaitu kekeliruan alpa gitu ya. Jadinya khilaf. Terus nisyan lupa gitu ya. Dan juga istukrihu alaih kalau kita dipaksa orang. Ya. Umat-umat lain tidak mendapatkan keistimewaan ini. Nah, kalau Bani Israel apalagi ya, walaupun umat yang paling disayang, paling dicinta, kalau terang-terangan mengerjakan kesalahan itu hukumannya bunuh diri. Itu Bani Israel. Bayangkan untuk umat Islam sampai bunuh diri aja diharamkan. Lah ya yang anehnya orang yang diperintahkan untuk bunuh diri kalau salah nggak bunuh diri, kita yang dilarang bunuh diri kalau salah. Naudzubillah banyak umat Islam yang bunuh diri itu. Itu emang udah kebalik-balik manusia ya. Jadi manusia tuh saking kebalik-baliknya jadi kacau sistem kehidupannya ya. Urgensi hadisnya jelas Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini memuat perkara-perkara yang sangat penting. Seandainya perkara-perkara itu dituliskan tentu tidak muat dalam buku. Dalam satu buku aja nggak akan muat ya. Karena menggambarkan kasih sayang Allah yang sangat luas. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan hadis ini mempunyai manfaat yang menyeluruh karena terdapat 3 perkara yang dibicarakan di dalamnya ya. Dan tiga-tiganya ini semua masalah fikih. Bahkan hadis ini bisa dikatakan setengah dari syariat. Karena semua perbuatan yang dilakukan seorang hamba tidak terlepas dari 2 hal, sengaja atau tidak sengaja. Sedangkan tidak sengaja itu mencakup keliru, lupa, dipaksa ya. Kalau sengaja udah nggak ada komen lagi kalau sengaja. Salah sengaja dihukum, nggak ada tawaran. Tapi kalau salahnya nggak sengaja, entah itu keliru, lupa atau dipaksa, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi proses hukum di dunia tetap berlanjut ya. Secara eksplisit hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan manusia yang dilakukan dengan tidak sengaja tidak mendapat dosa karena dimaafkan. Dan secara implisit dapat dipahami bahwa perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja akan diberikan hukuman. Ya. Nah, apa pelajarannya dari hadis ini? Yang pertama makna keseluruhan secara global. Orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, intinya adalah dengan tanpa sengaja. Baik nggak sengajanya itu keliru, lupa, dipaksa, maka perbuatan tersebut tidak akan diberikan hukuman di akhirat sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, tidak akan dikasih hukuman di akhirat. Tapi kalau di dunia, nah itu sudah artinya tanggung jawabnya sendiri. Kalau di dunia itu dia merasakan apa ya? Di dunia dia merasakan
hukum yang memang berlaku di negara tersebut, hukum yang berlaku di misalnya di area tersebut ya. Maka hukum-hukum inilah yang akan berlaku kepada si manusia dan Islam tidak menyampingkan hukum tadi. Itu yang pertama, makna secara keseluruhan. Adapun karunia Allah dalam memberi kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, sungguh karunia Allah sangat besar bagi umat Islam, khusus untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka diberi keringanan dari beban yang dipikul. Sedangkan umat sebelumnya tidak, Bani Israel misalnya gitu ya. Jika melakukan suatu kesalahan karena lupa atau keliru pun Allah akan tetap memberikan siksa. Tapi tidak demikian dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat ini terkenal ya dalam surat Al-Baqarah ayat 286 itu diajarkan doa oleh Allah langsung. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa ataupun khilaf, salah ya. Dan juga Rabbana wala tu'akhidna ma la, dan Rabb kami janganlah kami dikasih beban yang kami nggak sanggup mikulnya ya. Jadinya sampai mala taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Jadi sampai disebutkan beban berat seperti orang-orang terdahulu jangan bebankan kepada kami. Beban yang tidak sanggup ya, yang isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, yang engkau berikan beban kepada orang terlebih dahulu, yang umat-umat terdahulu jangan kasih kepada kami. Ya, dan kita minta diampuni, dikasih sayang. Waghfir lana wa'fu anna warhamna ya anta maulana, itu kan permintaan yang melas berkali-kali dan itu semua dikabulkan oleh Allah. Dengan doa ini Allah mengampuni kekeliruan, kelupaan, keterpaksaan ya atas umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosa adalah yang disengaja oleh hatimu ya. Jelas sekali itu, kalau yang dipaksakan maka nggak berdosa. Kalau kita memang sangat-sangat terpaksa, dalam artian yang terancam adalah nyawa, maka nggak ada dosa di sana. Tapi kalau ternyata nggak terancam nyawa, cuma nama baik misalnya, nggak mengancam nyawa sama sekali, tapi kita udah ngerasanya, ah, udahlah kita nyerah aja, itu yang akan dipertanyakan nanti ya di akhirat. Namun demikian banyak dalil yang menunjukkan bahwa toleransi pengampunan hanya dari sisi dosa dan hukuman akhirat. Adapun di dunia proses hukum harus tetap berlanjut sebagaimana disyaratkan dalam sebuah ayat ya. Man qatala mu'minan ya. Jadinya man qatala mu'minan yang ghairu muta'ammidin, yang tidak sengaja ya. Maka dia balasannya adalah dia harus memerdekakan seorang budak, fa tahriru raqabatin mukminah, melepaskan, membebaskan seorang budak yang beriman juga. Wadiyatun musallamatun ila ahliha, dan bayar diat yang diserahkan kepada keluarga yang dibunuhnya, yang terbunuh tadi. Jadi memang ini yang nggak sengaja ya. Kalau kita nggak sengaja membunuh orang, naudzubillah min dzalik. Misal lagi ngebut, ngebut, tahu ada yang lewat nyebrang, anak kecil ketabrak meninggal. Nggak sengaja, nggak kelihatan, gelap, anak itu keluar dari gang misalnya ya, naudzubillah min dzalik. Nah, maka balasannya harusnya memerdekakan seorang budak mukminah. Ini sekarang nggak ada budak lagi sudah. Gimana kalau nggak ada perbudakan, kita harus memerdekakan siapa coba? Ya, kemudian bayar diat, bayar tebusan. Ya, jadi bayar tebusan kepada keluarga tersebut. Keluarga yang memang mungkin sudah memaafkan, tapi memang itulah bentuk penyesalan kita, harus kita ya, bayarkan sejumlah uang gitu ya. Itu semua adalah kebijakan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menghukum seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali pelanggaran yang dilakukan secara sengaja. Dan Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan pemberian maaf terhadap tiga perkara ini adalah merupakan pengejawantahan dari sifat Allah yang maha bijaksana, maha tahu, ya maha pemurah. Meskipun seandainya Allah menghukumnya, itulah keputusan yang adil. Artinya tidak dihukum itu gambaran keadilan. Tapi kalau dihukum gimana? Ya adil juga, Allah maha adil ya. Karena fungsi dari pembebanan adalah untuk membedakan antara yang taat dengan yang melanggar. Jadi pelanggaran dalam bentuk sengaja nggak sengaja tetap harus dihukum. Makanya kenapa dimaafkan iya di akhirat, tapi proses hukum tetap berlanjut gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang kemudian dia lepas mungkin dari kisos. Habis itu keluarga korban memaafkan, bukan berarti dia melenggang begitu saja, tidak. Tidak melenggang begitu saja. Keluarga korban memaafkan dan dia tidak dikisos karena tidak sengaja, tapi nggak boleh jalan begitu saja. Dalam artian dia tetap harus minta maaf.
dia harus bayar diat, dia harus bebaskan budak. Nah, itu dia ya. Itu bentuk keadilan Allah untuk membedakan antara orang taat dan orang melanggar, sehingga yang celaka dan yang beruntung memiliki alasannya masing-masing untuk mengkaitkan ketaatan atau pelanggaran dengan pahala atau hukuman dibutuhkan unsur kesengajaan. Tapi kalau jelas dia sengaja sudah terapkan langsung, nggak usah pakai nimbang-nimbang lagi. Sementara tiga perkara ini di luar kesengajaan. Nah, adapun yang kita bahas ini di luar kesengajaan. Kekeliruan dan lupa jelas tidak memiliki unsur sengaja, sedangkan terpaksa, maka unsur kesengajaan terletak pada sifat pada orang yang memaksa. Adapun yang dipaksa ia hanya ibarat alat. Karena itulah kebanyakan ahli fikih mengatakan bahwa orang yang dipaksa tidak dituntut apa-apa. Jadi orang yang dipaksa itu nggak termasuk dalam kategori orang pelaku kejahatan, tidak. Tapi dia orang yang dipaksa gitu ya. Sebagai ini mungkin satu kasus yang real ya. Itu ada pernah terjadi di Batam kalau nggak salah. Satu keluarga membunuh orang yang punya toko emas. Jadi yang bunuh itu jadi suami istri bersekongkol, istrinya cuman disuruh sama suaminya dan sama ayahnya. Jadi ayah dan suaminya yang jahat. Cuman dia dalam kondisi ketakutan, dia nggak ikut bunuh. Yang bunuh ayah dan suaminya. Tapi si istri ini jagain di depan toko. Jadi bunuh enggak, tapi membantu ya korban kejahatan, ya membantu korban kejahatan. Tapi dia nggak bunuh. Jadi membantu korban kejahatan. Akhirnya kan hitungannya adalah persekongkolan. Sekutu, sekutu. Jadi suaminya dan ayahnya dijatuhkan hukuman mati. Sedangkan dia dijatuhkan, si perempuan yang bantu ini dijatuhkan hukuman seumur hidup. Ya Allah, jadi ketika saya ngisi di penjara tuh nggak ngira gitu ya. Orang-orang udah wanti-wanti, jangan kedekatan ya Bu Ustazah sama mereka, jangan terlalu dekat. Bagus juga sih, nggak ngomong kejahatannya apa gitu ya. Jangan terlalu dekat, ada jarak gitu, sekian meter. Dan jangan sampai ke apa ya, ada ikatan emosional. Kalau mereka cerita dengerin aja gitu, nggak usah ngerespon yang apa sih, yang berlebihan atau kelihatan empati, jangan. Udah selesai itu, memang yang itu nanya, senyum, ya kayaknya baik, tulus, pakai mau kena gitu ya, dan pakai jilbab dia. Selesainya baru dibilang, ustazah jangan terlalu dekat sama yang depan itu khususnya lah. Baru udah selesai baru ngomong. Ada apa? Itu dia pembunuh. Kaget juga ya. Ternyata kaki tangan pembunuh. Cuman karena bukan dia yang menusukkan pisau, ibarat kata bukan dia yang menembakkan pistol, tapi dia yang membantu agar orang yang membunuh itu aman, dia jaga di depan pintu. Maka dia hukumannya seumur hidup. Adapun orang tuanya dengan suaminya hukuman mati ya. Nah, itu satu hal ya yang bahwasanya itu karena kesengajaan. Jadi kalau karena ketidaksengajaan bayar diat, bebaskan budak. Kalau karena sengaja hukumannya nggak ada lagi. Hukuman mati, ya penjara seumur hidup itu udah paling ringan karena dia membantu saja. Ya, dan juga kita lihat di surat An-Nisa ayat 92 ya. Wa makana li mu'minin liyaqtula mu'minan ya illa khoto'a. Tidak boleh seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali memang karena kesalahan, ketidaksengajaan. Waman qatala mu'midan muta'ammidan ya. Kecuali barang siapa yang membunuh seorang mukmin yang tidak sengaja, tidak dengan kehendaknya, dia maka harus memerdekakan seorang hamba sahaya dan juga membayar diatun musallamatun ila ahliha, bayar kafaroh. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah, merelakan, meridokkan, ya. Maka ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan silahkan nggak bayar diat, tapi pendapat kedua yang lebih kuat tetap harus bayar diat, ya sebagai bentuk tanggung jawab. Ya bahwasanya kelalaian itu unsur kelalaian, nggak sengaja tapi kelalaian gitu ya. Nah, dan adapun kalau yang dibunuh itu kafir yang ada perjanjian, ya jadinya kafir zimmi, kafir yang musalim, yang betul ada damai antara kita dengan dia, tidak ada peperangan. Ya maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya juga beriman. Jadi sama, kalaupun dia bukan orang beriman ya, korbannya bukan orang beriman. Barang siapa yang tidak nggak memperoleh diat, nggak memperoleh budak untuk dibebaskan, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah
Wallahu alimun hakim. Yang nggak punya alat untuk bayar diat, nggak punya uang, ya ditambah lagi nggak ada budak yang dibebaskan, ya sudah puasa 2 bulan berturut-turut, taubat sebagai bentuk taubat kepada Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi itu satu contoh ya, betapa manusia memang seharusnya jauh berpikir panjang. Ya ini masalah contoh kasus ya. Berpikir jauh, berpikir panjang dan hidup secara hati-hati. Itu tadi kekeliruan dalam membunuh ya. Adapun contoh kasus di masalah sholat misalnya. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat karena ketiduran atau kelupaan, maka dia tidak berdosa. Namun ia dituntut mengkodok sholatnya saat ia terbangun dari tidur atau saat ia ingat dari lupa tadi ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa tidak melaksanakan sholat, maka hendaklah ia sholat saat ia ingat dan tidak perlu kafarah. Nggak ada bayar kafarah. Cuman kerjakan saja sholatnya ya. Dan ini juga berkaitan dengan wa aqimis sholata lidzikri. Firman Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dalam riwayat lain disebutkan barang siapa yang lupa melaksanakan sholat atau tertidur hingga tidak melaksanakan sholat, maka terusan hadisnya sama. Ya, hendaklah ia sholat saat dia ingat, saat dia bangun, dan tidak ada kafarah buatnya. Ya, ini satu gambaran bahwasanya kalau masalahnya terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti hak ubudiyah, hak disembah itu sangat, ya Allah, Allah Ghafurur Rahim, sangat mudah, nggak pakai diet ya. Tapi kalau sama manusia nggak sengaja pun harus ada diet ya. Yang ketiga, contoh kasus mengucapkan kalimat kufur, dipaksa mengucapkan di bawah todongan pedang atau todongan pistol gitu ya. Maka ia memilih kata-kata yang bisa dipahami, lain, itu namanya kalimat tauriyah. Kalau tidak bisa juga, ia mengucapkan hanya dengan lisan, sedangkan hatinya tetap dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang kafir kepada Allah sudah dia beriman, ya. Aman kafaro ba'da imanihi. Sudah beriman dia kafir ya, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, kecuali orang yang dipaksa kafir, illa mastukrihu alaih. Yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap wakal qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap dalam keimanan ya. Maka fala isma alaih, tidak ada dosa buat mereka. Akan tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Ada juga orang yang awalnya dipaksa dan dia terpaksa mengucap kalimat kufur. Tapi begitu sudah jalan kok enak gitu ya. Artinya kehidupannya makin tenang. Wah udah, kalau buat dia tenang dalam kekufuran, hati-hati, bukan tenangnya dalam kumpulan orang-orang beriman ya. Wah inilah azab yang besar buat orang seperti itu. Ya, jadi andaikan orang yang dipaksa tadi tegar dan mampu menanggung siksaan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan lebih mulia baginya. Jadinya dengan tetap tegar mengharapkan pahala Allah, siap disiksa misalnya ya, sampai terbunuh sekalipun, kalaupun terbunuh dengan kondisi istiqomah, ya Masya Allah. Ya, jadi maka matinya adalah mati syahid dan itu lebih lebih utama ya. Kalau memang sampai mati syahid itu pasti lebih utama. Nah, kemudian konsesi yang lahir akibat perbuatan seorang karena kekeliruan ya ataupun karena lupa. Berbeda-beda sesuai dengan perbuatan ataupun ucapan yang dilakukan. Secara global, hal itu ada 4 macam. Yang pertama, jika kekeliruan atau kelupaan tadi, kealpaan terjadi berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah, maka perintah tersebut tetap tidak gugur, namun wajib diulang. Contoh, bayar zakat kepada orang yang dikira miskin, namun setelah dibayar ternyata dia orang kaya. Orang yang dikasih zakat ternyata kaya, maka ia tidak akan mendapat pahalanya, kecuali dia harus zakat ulang kepada orang miskin. Ya. Terus contoh lain, jika dalam perjalanan seorang melakukan tayamum dan lupa bawa, dia membawa air. Setelah ia sholat teringat bahwa ia tadi bawa air, maka dia wajib wudhu dan wajib mengulang sholat. Ya. Kemudian jika keliru dan lupa terjadi dengan melakukan perbuatan yang dilarang, tapi tidak merugikan orang lain, maka kekeliruan seperti ini tidak berdosa. Perbuatan dilarang tapi tidak merugikan orang lain gitu ya. Dalam artian ya, karena larangannya itu adalah larangan ubudiyah, yang sifatnya ubudiyah. Ya, maka disebutkan contoh seorang yang minum khamr namun ia mengira bahwa yang diminumnya itu air.
Ya, itu kan tidak merugikan orang ya, tapi memang membuat dirinya dosa kalau sengaja. Tapi misalnya itu tidak dalam kesengajaan, memang bukan dalam kesengajaan, ya maka dia tidak berdosa. Itu bicara tadi masalah khamr ya. Tadi sebentar. Maka ia tidak dihukum dan tidak dikenakan sanksi. Ada juga seorang yang lupa kalau sedang ihram. Ia memakai pakaian yang berjahit atau menggunakan parfum. Maka ia tidak dikenakan sanksi apa-apa karena lupa. Dan kaitannya hanya masalah ibadah. Artinya tidak ada hak orang lain yang terzolimi. Ya, ini penting buat kita bahasanya melihat memang Islam ini kacamatanya kacamata rahmat ya. Artinya nggak langsung semua salah dihukum, tapi dilihat dulu apa yang menyebabkan kesalahan itu terjadi. Dan lebih sering kalau kesalahannya berkaitan dengan hamba kepada Allah itu lebih mudah hukumannya dibanding hamba kepada hamba, itu lebih berat ya hukumannya. Yang saya jika keliru. Yang ketiga, jika keliruan dan lupa terjadi dengan uh, melakukan perbuatan dilarang dan merugikan orang lain. Kalau tadi perbuatan dilarang tapi tidak merugikan orang lain. Kalau ini perbuatan dilarang tapi merugikan orang lain ya. Tadi kita sampai tunggu sebentar. Bayar zakat sudah tadi ya. Kemudian sholat, ihram dan kekeliruan yang misalnya terjadi dengan melakukan perbuatan dilarang dan merugikan orang lain. Sebagai contoh, ia harus menggantikan ganti rugi. Seseorang lupa kalau ia sedang ihram lalu membunuh binatang atau karena tidak mengetahui hukumnya maka ia tetap harus membayar fidyah. Nah, ini masalahnya ada yang hilang nyawa. Siapa? Nyawa binatang. Ya, apalagi kalau binatangnya ternyata binatang orang, ternak orang, itu lebih berat. Ya, ini jadi ada kehilangan nyawa, ada unsur kerugian dari makhluk yang lain. Nah, dengan seperti itu ada denda, ada kafaroh yang dikenakan. Nggak cukup istighfar saja, ya. Jadi dilihat ada kerugian berkaitan dengan orang lain atau makhluk lain. Ya, jadi di dalam kondisi seperti itu ia tetap harus bayar fidyah. Karena nggak tahu hukum apalagi, karena ketidaktahuan. Contoh lain, seseorang disuguhi makanan hasil curian lalu ia mengira makanannya karena lupa itu adalah hasil curian yang dia makan karena kealpaan dia itu hasil curian atau ia mengira makan itu bukan hasil curian, maka ia harus menggantinya. Begitu juga jika seorang suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya karena mengira ia bukan istrinya atau lupa kalau ia sudah nikah, maka talaknya tetap sah. Dia nggak dosa, tapi talaknya tetap sah. Nah, itu yang repot kan. Karena ada kerugian dari sisi orang lain. Atau tadi kayak barang curian, dia makan barang curian, kan orang yang punya barang rugi. Makanya tetap harus menggantikan kalaupun nggak salah, kalaupun nggak dosa gitu ya. Kemudian kekeliruan dan lupa terjadi dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang harus diberi hukuman, iqab. Maka hukuman tersebut dianggap gugur tidak bisa diterapkan. Sebagai contoh, seorang membunuh seorang muslim di negara kafir. Ia mengira bahwa orang yang dibunuh adalah orang kafir. Maka ia tidak dikenakan hukum qisas dan tidak didenda. Lain lagi, kalau seorang pemberi mandat memberikan maaf berkaitan dengan kisos. Akan tapi orang yang diberi mandat tetap melaksanakan kisos. Karena lupa kalau pemberi mandat sudah memberi maaf gitu ya. Dalam hal ini orang yang diberi mandat tersebut tidak jatuhi hukuman kisos, tapi tetap harus membayar denda ya. Jadi ini banyak hal berkaitan dengan kerugian ya, yang jelas apakah kerugian materi atau kerugian immateri. Ya, kalau ada kaitannya dengan hamba, hukumannya lebih berat dibanding kaitannya hanya semata dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dosa hamba dengan Allah lebih mudah diampuni asal taubat nasuha. Tapi kalau dosa hamba dengan hamba, ya, itu aja dia harus bayar denda. Nah, jadi bedanya apa antara perbuatan yang dipaksa dengan tidak? Dosa hamba dengan hamba perbuatannya dipaksa. Dia nggak kena hukuman akhirat, tapi proses hukum di dunia tetap berlanjut. Nah, ini masalahnya, proses hukum di dunia tetap berlanjut ya. Ya, jadi misalnya kita mengatakan tadi pembunuhan, wah ternyata di dunia dia dihukum mati. Padahal nggak sengaja. Ya sudah, yang paling penting apa? Di akhirat dia selamat. Kalau proses dunia kita nggak bisa menghindar. Karena kalau di pengadilan bilang nggak sengaja juga kadang ya pengadilan melihat siapa yang bilang. Atau malah kadang bayarannya berapa gitu kan ya. Kalau orang kaya biasanya dibebaskan karena bisa menebus. Tapi kalau orang miskin dikenakan hukum. Itu di dunia manapun seperti itu. Ya walaupun itu hukum yang tidak adil ya. Makanya hanya hukum Allah yang adil. Khilaf dan lupa yang tidak bisa ditolerir ternyata ada di dalam Islam. Sebagai contoh. Pembahasan di atas kita bicara khilaf dan lupa yang ditolerir. Adapun yang tidak bisa ditolerir disebabkan karena kelalaian, kekurang hati-hatian,
karena kemalasan dalam bersegera ya, atau tidak mengambil langkah preventif ya atas perbuatannya, maka tidak bisa ditolerir. Sebagai contoh, misal kita tahu kalau pipis anak itu najis gitu ya. Anak yang umur 2 tahun lebih udah nggak minum susu, nggak minum ASI eksklusif. Jadi yang kita tahu adalah pipis bayi 2 tahun lebih itu najis, harus dicuci. Ya jelas harus dicuci. Nah, ketika kita sebutkan begitu, tiba-tiba eh, anak kita pipis di pakaian kita dan kita tidak langsung mencucinya. Sampai kering, sampai lupa kita pakai sholat. Nah, ini kesalahan bukan masalah kita lupa. Jadi bukan kalau kalau lupa kan bisa nggak dihukum ya. Kalau kita kelupaan nggak dihukum. Tapi kalau ini bukan lupa, kita malas dan kita lalai. Udah tahu najis, jadinya nggak bisa kita bilang pakai lupa. Udah tahu najis, kenapa tidak bersegera mensucikannya? Jadi ada yang kesalahan tidak bisa ditolerir ya. Kalau udah gitu gimana sholatnya? Sholatnya harus diulang ya. Bajunya harus dilepas, harus dicuci. Ya, jadi juga contoh orang lupakan hafalan Qur'annya karena sengaja. Ada orang yang murojaah ulang, 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 tapi hafalannya terbang semua. Itu namanya udah ikhtiar, nggak dosa. Yang dosa dia nggak ngulang-ulang, dia sengaja bikin lupa hafalannya. Ada yang seperti itu ya. Dia bikin lupa karena ngafalinya ternyata terpaksa. Menghafalkannya juga terpaksa, disuruh orang tuanya. Dia nggak ridho disuruh ngapalin Quran. Jadi pada akhirnya dia sengaja sesudah hafal Quran, dia lupakan itu hafalannya. Sengaja dilupakan ya. Maka yang seperti ini berdosa jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kan yang ingin kita hilangkan atau kita hindari adalah dosanya tadi. Nggak pengen dosa sebenarnya. Jadi makanya sebisa mungkin jangan mengerjakan satu hal yang sifatnya pasti dihukum. Entah itu maksiat, entah itu kezoliman, jangan kerjakan. Kalau nggak sengaja atau dipaksa itu urusan lain. Sebisa mungkin tidak. Makanya lebih bagus yang kuat. Mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat-kuat apanya? Nggak cuma kuat fisiknya, nggak sakit-sakit, bukan. Kuat pendiriannya, ya berani, tidak pengecut. Lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah, yang bisa dipaksa-paksa, ditekan-tekan itu nggak lebih baik gitu ya. Ditekan nggak boleh, jangan juga saya nggak bisa dipaksa, saya sukanya maksa orang. Lah salah juga, itu zalim namanya. Ya kalau nggak mau dipaksa jangan memaksa orang, itu zalim namanya. Jadi memang ini penting buat kita memperhatikan ada unsur-unsur karena kekurang hati-hatian, malas mengambil langkah-langkah, tidak mengambil langkah agar tetap mengetahui dengan belajar, mengingat dengan mencoba mencatat misalnya, maka perbuatannya tetap tidak bisa ditoleransi dalam syariat. Ya, jadi kemudian juga orang yang dianggap meremehkan masalah masalah dan wajib mengkodok sholat tadi ya, pakaian yang najis tadi tidak segera dicuci misalnya. Dan masalah fikih terkait lupa. Ada nih, ada masalah fikih yang terkait lupa. Pertama, tidak mengucapkan basmalah ketika menyembelih. Ada ayam hidup kita pengen sembelih. Kita sembelih aja nggak pakai bismillah. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat berpendapat mengucapkan basmalah ketika menyembelih adalah sunnah. Karenanya kalau lupa, basmalah tidak terucap baik sengaja maupun lupa, sembelihannya tetap halal dimakan. Karena inti sembelihan halalnya adalah harus nyembelih, bukan motong, bukan menggal. Bukan dipenggal, bukan dipotong, bukan dipentung, tapi sembelih. Ketika sudah disembelih, nggak ngucap bismillah karena kelupaan ya, nggak masalah. Karena ucapan yang bisa membatalkan salat adalah ucapan-ucapan yang jelas dilarang. Pendapat ini didukung oleh sebuah hadis ya. Artinya apa? Eh, Berbicara dalam salat. Nah, ini kita beda lagi. Tadi kan kita bicara tentang basmalah ya. Adapun juga bicara dalam salat. Ini kenapa disebutkan tidak ini terkait masalah lupa, masalah hilaf. Berbicara dalam salat tidak membatalkan salat. Apakah benar tidak membatalkan salat? Ya. Karena ucapan yang membatalkan sholat adalah ucapan dilarang, sedangkan ucapan yang baik tidak membatalkan sholat. Sebagai contoh, padahal kalau contoh ini tidak eksplisit dalam sholat. Rasul pernah lupa rakaat. Zuhur dikerjakan 2 rakaat dan bukan 4 rakaat. Karena banyak pikiran, nggak fokus, nggak konsen. Para sahabat celingukan gitu ya. Ya Rasulullah, apakah engkau lupa mengqasar sholat? Engkau lupa atau lagi mengqasar sholat? Rasul menjawab tidak lupa, aku tidak mengqasar sholat. Ya, tapi kata sahabat, engkau mengerjakannya cuma 2 rakaat. Ya, sampai Rasul bertanya kepada yang lain, ya. Ini si Zulyadain yang negur saya benar nggak sih? Rasul tanya kepada 4 sahabat dekat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Betul saya zuhur cuma 2 rakaat. Ternyata kata Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali betul.
Oh, Rasul hilaf, lupa ya. Maka Rasul bangkit dan salat 2 rakaat lagi. Lalu sujud sujud 2 kali di akhir salat, kemudian salam. Ini banyak di antara para ahli hadis mengatakan perbincangan yang terjadi antara Rasul dengan para sahabat itu adalah di tengah sholat. Padahal sih sebenarnya kalau kita mau lihat realnya kan Rasul udah tutup pakai salam ya. Habis selesai 2 rakaat salam. Berarti kan bukan di tengah sholat, di luar sholat sebenarnya. Tapi banyak sahabat yang mengartikan itu di dalam sholat ya. Ya tetap aja sebenarnya bicara dalam sholat itu nggak boleh. Cuman karena dijeda dengan salam, ada salam, kemudian diingatkan Rasul, maka langsung menambahkan, bukan mengulang dari awal ya. Sedangkan menurut Imam Malik, perkataan yang dibolehkan adalah perkataan sikat yang tidak mengacaukan konsentrasi sholat. Dan Abu Hanifah berpendapat bahwa semua ucapan dalam sholat, lupa ataupun tidak, itu membatalkan sholat. Kecuali makan minum karena lupa ketika puasa. Lagi puasa, makan minum karena kelupaan itu nggak batal karena dalilnya jelas gitu, ada yang menjelaskan ya. Nah, masalah fikih terkait paksaan. Paksaan dalam perbuatan. Misalnya dalam berbuat apa? Zina dan membunuh. Yang membunuh tanpa dasar kebenaran dan berzina itu adalah dosa besar. Keharamannya tertulis dalam semua syariat yang diturunkan kepada semua nabi dan semua rasul. Karena itu dua perbuatan ini tidak ada toleransi sama sekali dalam kondisi apapun, termasuk ketika dipaksa. Jika orang yang dipaksa menolak kemudian dibunuh, maka dia dapat pahala syahid. Meskipun demikian, dampak yang timbul akibat melaksanakan salah satu dari perbuatan di atas karena paksaan berbeda-beda, sesuai dengan perbuatan dilakukan karena paksaan dan tingkatan paksaan yang ada. Jadi ternyata tidak bisa. Jadi lebih dianjurkan untuk melawan sampai terbunuh. Itu kalau bicara tentang paksaan perzinahan ya. Jadi mungkin kalau kita namanya bukan zina, kalau orang perempuan dipaksa itu bukan zina ya kita sebutnya. Diperkosa lah gitu ya ibarat kata. Jelas nggak dosa kalau itu namanya juga dipaksa. Tapi kalau memang diperkosa itu beda dengan dia suka sama suka ya perbedaannya jelas sekali. Paksaan untuk berzina sebagian besar ulama berpendapat jika seorang wanita dipaksa untuk berzina diperkosa maka tidak dijatuhi hukuman. Ya, jika paksaan itu sifatnya tidak bisa dihindari, ia tidak berdosa. Namun jika masih bisa dihindari tapi dia nggak mau menghindar, maka itu dosa. Pendapat ini berdasarkan pada hadis ya di atas yang dijelaskan oleh Al-Asram bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita diperkosa dan Rasul SAW tidak menjatuhi hukuman kepadanya. Pada masa pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu mengatakan budak wanita dihadapkan pada Umar karena telah diperkosa oleh sejumlah laki-laki. Maka Umar menjatuhkan hukuman kepada laki-laki pemerkosa itu dan tidak kepada wanita tadi. Dalam hal ini laki-laki sama dengan wanita sebagaimana dinyatakan oleh sebagian besar ulama. Namun kebanyakan pengikut Imam Ahmad bin Hambal dan Muhammad ibnu Hasan, jadi fikih Hambali dan fikih Ibnu Hasan, menyatakan bahwa laki-laki yang dipaksa berzina tetap dihukum. Beda dengan perempuan. Karena perzinahan tidak mungkin terjadi tanpa adanya birahi. Mohon maaf. Kalau laki-laki dipaksa berzina, mohon maaf. Kemaluannya bangkit. Itu namanya bukan dipaksa. Kalau dipaksa harusnya nggak bangkit gitu ya. Karena namanya dipaksa. Kalau bangkit berarti dia ada syahwat, berarti tidak bisa dimasukkan dalam kategori dipaksa. Berarti bukan keterpaksaan, jadi dia juga dihukum. Ya, jadi persetubuhan tidak mungkin terjadi tanpa adanya birahi, tanpa adanya syahwat. Sedangkan paksaan dapat menghilangkan, orang dipaksa itu menghilangkan syahwat. Makanya orang stres, orang dipaksa nggak akan bangkit kemaluannya gitu ya. Ini kalau laki-laki. Beda dengan perempuan. Perempuan memang lebih nggak ketahuan, lebih nggak kelihatan. Makanya hanya Allah yang tahu. Ya, lebih bagus seorang perempuan lebih takut kepada Allah. Kenapa? Karena manusia mungkin tidak bisa melihat dia nerawang sampai isi hatinya ya. Dengan kondisi kondisi sampai kalau zina aja kita nggak tahu dia kepaksa apa dia suka. Tapi kalau laki-laki kelihatan. Kalau kepaksa nggak akan bangkit syahwatnya. Tapi kalau dia ridho, dia akan bangkit syahwatnya itu kelihatan sekali. Jika terjadi birahi, berarti unsur paksaan itu hilang, jadi dia harus dihukum. Paksaan untuk membunuh. Adapun masalah pembunuhan, para ulama sepakat bahwa membunuh orang yang terlindungi darahnya, Muslim misalnya, ya, dan membunuh dipaksa untuk membunuh seorang Muslim, tetap akan mendapatkan dosa karena dengan membunuh itu seakan dia menjadikannya sebagai ganti dirinya. Mereka kemudian memberi batasan bahwa paksaan tersebut adalah paksaan yang mengancam nyawa dengan syarat tertentu yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Artinya, tadi masalah pembunuhan juga sudah kita bahas sedikit, tapi ternyata di sini disebutkan dalam masalah fikih lagi diulang. Artinya, apakah paksaannya itu mengancam nyawa atau tidak? Kalau karena mengancam nyawa, ya
bisa masuk kategori memang dia menghindarkan diri dari ancaman nyawa tadi. Tapi kalau cuma dipaksa doang nggak ada ancaman nyawa, nah ini kesalahan dia. Masih sepakat bahwa membunuh karena dipaksa tetap berdosa. Mereka berbeda pendapat mengenai diberlakukannya atau tidaknya hukum kisos pada pelaku. Imam Malik, Ahmad, dan Syafi'i dalam satu pendapat mengatakan bahwa keduanya orang yang memaksa dan yang dipaksa wajib dikisos karena keduanya telah bersekutu, bersekongkol melakukan pembunuhan. Ya. Imam Abu Hanifah, Madzhab Hanafi, dan sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikisos hanyalah orang yang hanyalah alat ya untuk mencapai tujuan. Nah, paksaan terhadap ucapan. Kebanyakan ulama termasuk Malik, Syafi'i, Ahmad berpendapat bahwa perkataan haram yang diucapkan karena paksaan tidak dinilai sebagai sebuah dosa. Hal ini meliputi perkataan apapun karena Allah memaafkan orang yang mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya masih tetap tenang dalam kondisi beriman maka dia tidak berdosa. Ya, jadinya ini surat An-Nahl ayat 106 menggambarkan tentang orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kafir wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya tenang dalam keimanan. Ini kasusnya eh, keluarganya Ammar bin Yasir. Ya, jadi kalau keluarga Yasir itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Yasir syahid dan istrinya Sumayyah lebih dulu syahid. Tapi putranya Ammar bin Yasir itu tidak kuat dengan ancaman. Termasuk orang yang takut ya diintimidasi. Takut sekali pokoknya dia di pressure itu udah ketakutan sehingga dia mengucapkan kalimat kafir di depan jasad ayah ibunya. Padahal ibunya adalah orang pertama yang syahid di dalam Islam, kedua baru ayahnya ya. Nah, kufur memiliki kaitan hukum yang banyak. Kaitan hukum yang terberat adalah dosa jelas. Apabila dosanya saja dihapus, apalagi kaitan hukum. Hukum yang lainnya, hal ini berlaku untuk semua ucapan. Bahkan pada transaksi jual beli nikah cerai. Pendapat ini diperkuat oleh hadis di atas dan hadis berikut. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada talak dan tidak ada memberikan budak jika dipaksa. Jadi kadang orang mengerjakan sesuatu, yang mengucapkan sesuatu karena di bawah tekanan atau paksaan ya. Dan itu tidak sah. Sedangkan Imam Abu Hanifah membedakan antara transaksi yang masih bisa digagalkan dengan yang tidak. Unsur paksaan bisa diterima dalam transaksi yang menerima pembatalan seperti jual beli. Sehingga konsekuensi dari transaksi tersebut tidak dibebankan kepada orang yang dipaksa. Kemudian kita lihat lagi dipaksa dalam kebenaran. Tadi dipaksa untuk mengerjakan kejahatan semua itu. Dari tindak tanduk, perlakuan, niatan, sampai kepada kata-kata. Ya, itu kalau udah perbuatan sampai ngebunuh, berzina gitu ya. Minum khamr. Ya. Nah ini kalau dipaksanya dalam kebenaran gimana? Dipaksa melakukan kebenaran. Kalau seseorang dipaksa untuk mengucapkan sesuatu yang wajib diucapkan atau perbuatan yang wajib dilaksanakan, maka ucapan atau perbuatan yang dikerjakan karena paksaan tersebut tetap dianggap sah. Misal, orang kafir dipaksa mengucapkan kalimat syahadat, lalu ia menyatakan masuk Islam, maka Islamnya dianggap sah. Suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya, itu namanya ila ya, sumpah itu ila. Ya, jika sumpah tersebut telah lewat 4 bulan, maka kalau dia tetap tidak mau menyentuh istrinya, tidak mau menggauli istrinya, tidak juga menceraikannya, maka hakim yang turun tangan. Memaksanya untuk menceraikan istrinya, maka perceraian itu sah. Karena paksaan gitu ya. Jika seorang bersumpah untuk tidak membayar hutang, lalu hakim memaksanya untuk membayar hutang, maka berarti ia telah melanggar sumpah dan harus bayar kafarat sumpah. Karena dia sudah sumpah nggak bayar, tapi karena hakim bilang harus bayar, dia bayar juga. Dia melanggar sumpah kan? Maka harus bayar kafarat sumpah. Dan jika hakim memaksa seorang menjual hartanya untuk melunasi hutang-hutangnya, maka jual tersebut dinilai sah. Ya, jadi memang penting buat kita untuk membedakan antara dipaksa berbuat baik, dipaksa jadi baik itu boleh. Tapi kalau dipaksa berbuat jahat dan dipaksa jadi jahat itu yang nggak boleh dan nggak sah. Agar terhindar dari dikuasai dan dipaksa oleh orang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita lewat lisan Rasulullah SAW dalam doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya. Ini ada lagi satu lagi nih. Minal ajzi wal kasal ya. Jadinya kita berdoa kepada Allah dari rasa sedih, rasa malas, rasa lemah, rasa
Juben itu pengecut, bukhil itu bakhil, ya. Dan juga berlindung kepada Allah dari ghalabatud dain, dari dililit hutang, wa qahrir rijal, dan dipaksa oleh manusia, ya. Doa pagi sore dalam al-maksurat pagi dan petang insya Allah membuat kita lebih istiqomah dari kita yang sebelum-sebelumnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.